Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Apalagi market beberapa hari terakhir ini pada hijau semua. Nah, semoga teman-teman profitnya makin lancar dan makin besar tentunya ya. Nah, ini adalah rangkaian dari video review saya tentang Royal Q, di mana tentu teman-teman sudah tonton video-video sebelumnya. Nah, saya harap dengan adanya review itu teman-teman bisa lebih memahami tentang bagaimana cara kerja Royal Queue, bagaimana settingnya, dan bagaimana sistem di dalamnya. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung, semoga video tersebut bisa menjadi bahan masukan untuk teman-teman bisa mengambil keputusan dalam bergabung di Royal Queue gitu ya. Jadi pastikan teman-teman sebelum bergabung di Royal Queue itu sudah paham betul gitu ya, bagaimana mekanisme di dalamnya gitu ya. Bagaimana nantinya teman-teman setelah bergabung itu mau melakukan apa itu teman-teman sudah paham gitu ya. Karena seiring dengan berkembangnya zaman gitu ya, teknik marketing itu semakin berkembang juga. Bahkan ada yang closing without talking, kemudian ada yang hypno selling dan lain sebagainya. Nah, saya harap sebenarnya teman-teman itu begitu bergabung itu bukan bergabung karena keputusan emosional gitu ya. Maksudnya, oh ini kayaknya bagus nih, oh ini kayaknya profit nih, oh ini kayaknya bisa menghasilkan nih. Lalu akhirnya teman-teman bergabung tanpa tahu betul-betul secara menyeluruh bagaimana sih sebenarnya Royal Q tersebut. Nah, saya pengennya teman-teman itu bergabung di Royal Q itu sudah paham betul dan memiliki gambaran yang jelas bagaimana sistem di dalam Royal Q tersebut gitu ya. Nah, makanya saya harap video-video saya ini walaupun ini hanya sebagai review pribadi berdasarkan atas apa yang saya pakai dan apa yang saya analisa gitu ya, atau analisa pribadi saya melalui sudut pandang kacamata saya. Nah, semoga itu bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan maupun menilai Royal Q ini gitu ya. Jadi teman-teman pun boleh menambahkan analisa teman-teman sendiri maupun sudut pandang dari pandangan teman-teman sendiri. Ya, kalaupun ada perbedaan pendapat, ya semoga itu tidak menghalangi kita untuk tetap bisa ngopi bersama gitu ya. Nah, sesuai dengan judulnya, saya bakal sharing tentang bagaimana setting Royal Queue dengan modal terbatas yaitu di angka $100 gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang minta bantu rekomendasikan untuk settingan di angka $100 gitu ya. Karena settingan saya pribadi itu saya sudah minim-minimkan itu di angka $260 untuk bermain di satu pair koin gitu ya. Nah, jadi teman-teman, apapun settingannya sebenarnya itu, setiap settingan itu punya konsekuensinya masing-masing. Maksudnya apa? Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal teman-teman mau pilih settingan yang mana gitu ya. Yang jelas sih, saya bilang bahwa jika teman-teman sudah terjun di dunia kripto ini, sebenarnya ini adalah salah satu instrumen investasi, salah satu keranjang barunya teman-teman dari keranjang-keranjang bisnis atau investasi teman-teman yang lainnya gitu ya. Karena ibaratnya kaki meja itu dengan satu kaki dengan punya empat kaki meja itu berbeda gitu ya. Ketika satu kaki meja patah, nah, kalau yang punya empat kaki meja itu masih ada punya tiga. Nah, kalau cuma punya satu kaki meja begitu patah selesai gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ada orang yang betul-betul sukses dari cuman jalanin bisnis kripto? Yes, ada gitu ya. Tapi tentunya mereka sudah melewati berbagai pelajaran gitu ya, kemudian berbagai lika-likunya, floating loss, cut loss, dan lain sebagainya. Tentu sudah melewati itu semua. Kemudian ada juga, apakah ada orang yang benar-benar bisa kaya dari saham gitu ya? Yes, tentu ada. Cuman mereka sudah belajar melalang buana ke sana kemari gitu ya. Kemudian sudah pengalaman berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya. Jadi jarang yang kunyuk-kunyuk gitu langsung datang tiba-tiba langsung bisa sukses gitu ya. Nah, sangat jarang sekali itu terjadi. Nah, kemudian apakah ada yang bisa sukses dari forex atau dari bisnis apapun? Yes, pasti ada. Cuman mereka sudah melalui perjalanan yang panjang, lika-likunya, kemudian sudah mencoba try and error-nya. Nah, tentu pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya menyebabkan mereka sudah sampai di titik mereka saat ini gitu ya. Nah, kalau kita belum terlalu mumpuni, belum expert di dalamnya, maka saya harap kita pecah resikonya atau diversifikasi resiko gitu ya ke berbagai sumber income atau sumber investasi atau instrumen investasi lainnya gitu ya. Nah, kripto ini adalah sebagai salah satunya. Jadi saya harap teman-teman memahami betul tentang ini gitu ya. Nah, oke. Jadi sebelum saya masuk ke settingan yang 100, saya bakal share settingan terbaru saya di Royal Q. Jadi saat ini saya mainnya seperti ini gitu ya. Nah, oke, langsung aja.
Nah, oke teman-teman. Jadi saat ini saya pakainya itu first buy-nya adalah $10, 10 USDT. Cuman saya centang double ini ya, open position double. Karena itu dari Royal Q sendiri sekarang itu merekomendasikan minimal itu pembelian pertama itu adalah di angka $12 atau $11 atau $15. Nah, cuman kenapa saya tetap pakai 10? Karena kalau saya tambahin di sini $15 gitu ya, misal saya first buy-nya 15, maka otomatis pengaliannya ini nanti pengaliannya ini tentu jadi kali 15 gitu ya, 1 kali 15, 1,1 kali 15 dan seterusnya. Nah, mensiasatinya adalah dengan cara teman-teman klik nih open position double-nya. Jadi akhirnya apa pembelian pertama itu jadinya 20 USDT. Tapi pengalian di level-level berikutnya itu tetap dikalikan 10. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, saya settingnya saat ini itu di margin call limitnya adalah 15 kali ya atau 15 level penurunan ke bawah. Kemudian wall position take profit ratio-nya cuma 1,1%, jadi biar lebih cepat take profit-nya. Tapi tetap ada trigger, yaitu triggernya adalah kalau ada penurunan 0,1% baru dia bakal take profit. Supaya apa? Supaya kalaupun pasar naik sampai 2, sampai 3, atau 4%, kita tetap bisa ngambil keuntungan sampai 4% dan yang persenan paling tinggi gitu ya. Nah, kemudian buy and call back-nya 0,3%. Jadi begitu setelah take profit ada penurunan 0,3%, dia baru buy kembali gitu ya. Ini dengan strategi cycle. Nah, kemudian sub position take profit-nya sama 0,1% juga. Oke, kita akan bakal bicara di first call leveling-nya gitu ya. Nah, di first call-nya saya settingnya 1,5% supaya apa? Supaya ini settingannya rapat, maksudnya apa? Jadi pergerakan pasar turun 1,5% aja, dia langsung melakukan pembelian ulang satu kali ya. Jadi beli lagi 10 USDT, kemudian turun lagi 1,5%, beli lagi 1,1. Jadi sebenarnya kalau teknik martingale benar-benar itu kan harusnya kita pembelian yang kedua ini 2 kali lipatnya gitu ya. Dari pembelian pertama harusnya di sini 2, di sini 4, di sini 8 gitu ya. Tapi kalau kita melakukan itu maka perlu modal yang cukup besar untuk bermain di satu koin gitu ya. Jadi banyak banget tentunya. Nah, supaya kita bisa meminimalisir itu, setidaknya pembelian selanjutnya itu lebih besar dari pembelian pertama, gitu ya. Jadi maka saya settingnya 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Nah, ini dari sampai level 1 sampai level 5 itu settingannya 1,5%. Supaya apa? Supaya rapat. Maksudnya apa? Jadi begitu pasar walaupun misal sideways di angka 1%, 1%, 1%, dia tetap bisa mengambil keuntungan gitu ya. Nah, ini sampai level 5, kemudian level 6-nya naik sedikit di angka 2%, 2%, sampai level 10, 2%. Nah, kemudian level 11 naik lagi sedikit, 2,5%, dan sampai level 15, 2,5%. Nah, ini kalau diakumulasi total, kalau nggak salah itu hampir nyampe 30%. Jadi kalau pasar turun sampai 30% itu kita masih bisa melakukan pembelian di harga yang lebih murah gitu ya, atau lebih rendah gitu ya. Nah, ininya tinggal naik aja tiap levelnya naik 1,1, 1,2 dan seterusnya. Nah, ini bisa teman-teman setting ya kalau teman-teman punya modal yang cukup besar ya boleh nanti tambahkan tiap kali tingkatan ini naik 2 atau naik 3 gitu ya, terserah. Jadi setidaknya itu setiap kali naik level itu lebih besar dari pembelian sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, oke, kalau di supposition-nya dari level 5 sampai level 15 itu 1,1% semuanya. Nah, inilah settingan yang saya pakai sekarang gitu ya. Jadi teman-teman boleh saja kalau mau mengikuti ini dan hasilnya cukup bagus. Kenapa? Karena ini settingannya lumayan rapat ya, nggak terlalu lenggang dan nggak terlalu rapat juga. Jadi ya lumayan lah gitu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung bicara bagaimana sih caranya. Nah, kalau ini kan totalnya ini kalau dihitung teman-teman boleh masukin di kalkulator settingnya. Di video saya sebelumnya kan ada tuh kalkulator setting, teman-teman boleh masukkan. Itu kalau first buy 10 itu perlu 260-an dolar gitu ya. Nah, kalau misalkan first buy-nya 20 berarti tinggal dikali 2 berarti $520 untuk per pair-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa siapin $260 gitu ya. Nah, oke seperti itu teman-teman. Sekarang kita langsung bagaimana cara setting $100 gitu ya. Nah, ini coba kita settingkan. Kita bakal bagi-bagi nih. Nah, supaya mudahnya saya bakal oret-oret aja jadi teman-teman lebih memahami gitu ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, saya bakal tulis-tulis ya supaya teman-teman lebih memahami. Jadi sebenarnya contoh nih, kita misal beli itu di pertama itu adalah 10 USDT gitu ya. Ini mohon maaf tulisannya semoga bisa dibaca ya. Nah, 10 USDT. Nah, oke. Kemudian ternyata misal pasar itu naik di angka misal 20% gitu ya. Pasar naik di angka 20%. Nah,
otomatis teman-teman ini profitnya berapa? Kalau misal pasang pertama 10 USDT, misal kita beli koin 10 USDT, maka profitnya adalah 2 USDT kan? Ya, betul ya. 20% dari 10% kan 1. Kalau 20% berarti 2 USDT. Nah, kalau ternyata misal pasar itu turun, misal turun gitu ya. Pasarnya turun misal sampai 30%. Nah, kalau teman-teman cuman masang di 10 USDT atau 10 dolar gitu ya, maka teman-teman hanya rugi berapa? Hanya rugi 3 dolar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya simple. Nah, kalau misalkan trading, masang pertama 10 USDT, kemudian teman-teman nggak mau melakukan pembelian apa-apa lagi gitu ya. Begitu ternyata pasar naik ke 20%, maka teman-teman dapatnya 2 USDT. Nah, kalau misalkan pasar turun sampai 30%, maka teman-teman dapatnya minusnya floatingnya 3 USDT kalau teman-teman jual. Kalau enggak ya masih floating gitu ya. Kalaupun misal pasar turun sampai, misal turun lagi sampai 50%. Nah, di sini teman-teman baru rugi sekitar 5 USDT. Nah, gitu ya. Jadi, tapi jarang sekali pasar turun sampai 50%. Kadang 15, kadang 20, segitu aja ya floating loss-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau pasar turun pun kita tetap bisa profit? Maka caranya adalah kita lakukan pembelian ulang di harga yang lebih murah, averaging down gitu ya. Jadi, pakai teknik averaging dan martingale gitu ya. Nah, begitu pasar turun, misal berapa? 5%. Kita beli lagi di sini senilai misal 20 USDT. Supaya apa? Supaya nih akumulasi sekarang teman-teman punya 30 USDT. Ya kan? 30 USDT. Jadi kalaupun nanti pasar naik gitu ya, misal pasar naik, misal naik 10%, maka 10% dari 30 USDT tadi. Gitu ya. Jadi teman-teman dapatnya lebih banyak. Jadi justru ketika pasar itu turun, justru ketika pasarnya turun nih, turun. Sini pembelian lagi, misal 30 USDT. Turun lagi, maka teman-teman beli lagi misal 40 USDT. Nah, kalau terjadi kenaikan pasar gitu ya, misal kenaikan pasar nih naik set gitu ya, dari posisi yang bawah ini naik, misal naik sebesar 10% aja, nggak apa-apa 10% aja misal naiknya, tapi sekarang itu naik 10% itu dari berapa? Dari 10, 30, 60, dari 100 USDT. Maka 10% dari 100 USDT, teman-teman dapatnya adalah 10 USDT. Jadi ketimbang teman-teman pertama kali masang itu misal langsung naik, contoh tadi ya, misal di sini, teman-teman masang tadi 10 dolar, tadi 10 USDT pertama, USDT ya. Nih 10 USDT pertama kemudian langsung naik, maka teman-teman hanya dapat misal naik 20%, maka hanya dapat 20% dari 10 USDT. Tapi kalau ternyata teman-teman tuh pasar turun dulu gitu ya. Turun dulu, ini turun sampai di sini beli, di sini beli, di sini beli. Maka diakumulasi nih totalnya. Ini 10, 20, 30, 40 USDT pembelian-pembelian ini. Totalnya tadi 100 USDT, maka teman-teman dapatnya misal naik pasar tadi ya 10%, 10%, maka 10% dari 100 USDT. Jadi justru ketika pasar turun itu kita senang. Kenapa? Karena kita mengambil muatan lebih banyak dan kita beli koinnya tersebut di harga yang lebih murah lebih banyak. Seperti itu. Nah sekarang bagaimana dengan modal 100 kita bisa membagi ini tadi ya. Membagi ini, nah contoh kita bakal ulang ya. Nah, kita misal di modal 100, kita bakal membagi nih kira-kira berapa persenannya di setiap levelnya gitu ya. Nah, kemarin saya sudah coba oret-oret gitu ya. Nah, contoh pembelian pertama kita tadi 10 USDT. Oke, 10 USDT. Kemudian karena centang double first buy-nya, maka kita tentu di awal kita bakal modal 20 USDT. Pembelian koinnya. Oke ya. Nah, ini sudah dilingkarin jadi perlu 20 USDT. Oke, sekarang kita bakal setting di levelingnya. Oke, kita bakal pisahin. Nah, di sini turun berapa persen, nanti teman-teman bakal beli lagi. Nah, oke, kita misal setting begitu turun pasar di 2,5%. Nah, kenapa 2,5? Ya karena kalau kita ngaturnya rapet di 1% gitu ya, modalnya nggak cukup. Karena tadi 100 US dollar nih, 100 USDT yang harus dibagi. Karena modalnya 100 USDT ya tadi, maka dengan modal terbatas ya kita
tentu settingannya juga terbatas dan resiko settingan itulah yang bisa kita ambil gitu ya. Nah oke, 2,5%. Nah, kemudian level 2-nya ini level 1 ya. Level 2-nya, nah ini kita kasih garis. Level 2-nya misal kita beli lagi di 3,5%. Supaya apa? Supaya kita bisa mengcover misal penurunan pasar sampai 20 atau 30% kita masih bisa beli walaupun dengan modal 100 USDT. Nah, di level 3-nya kita coba setting di 5 USDT ya. 5% ya, pasar turun 5%. Kemudian di level 4-nya ini pasar turun naik lagi 7,5%. Di level 5 ini di 10%. Nah, kalau kita jumlahin ini 10, 15, 7, 10, 15, 2, 25, 25%, 28. Nah, 28%. Jadi sampai pasar turun 28%, ini kita masih bisa cover ya. Oke, nah sekarang kita bakal bagi nih 100 USDT tadi. Berapa di level 1 kita mau beli berapa kali? Contoh kita di sini anggap kita beli satu kali ya. Satu kali berarti 1 kali 10. Karena yang pertama tadi 10, berarti 1 kali 10, ya 10 USDT di sini ya. Nah, kemudian kita di level 2 ini 1,5 kita naikin dikit. Kemudian di level berikutnya kita 2, di sini juga naik lagi 2,5, di sini naik lagi di 3, gitu ya. Jadi kalau di total ini 10, 15, 25, tambah 20, 55, tambah 5, 60, 80, 110. Ya, betul ya? 110 kalau saya nggak salah ini 110. Nah, berarti perlu modal 110 USDT dengan settingan seperti ini. Jadi sampai turun pasar 28% kita masih bisa beli. Nah, seperti itu teman-teman untuk settingan 110 USDT ditambah tadi pertama beli 10 atau 20 berarti 120 lah. 120 atau 130. Tapi jarang banget misal sampai di level 5 ini agak lumayan jarang gitu ya. Mungkin di level-level sini aja dia bermainnya nih. Nah, seperti itu. Nah, gini cara settingnya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngatur sendiri. Nanti coba aja. Misal dimasuk-masukin, dibagi-bagi tuh yang angka $100 itu di setiap levelnya. Supaya apa? Supaya begitu nanti pasar turun, teman-teman masih bisa beli di harga yang lebih murah. Untuk averaging down. Dan lagi kalau nanti pasarnya naik, misal gitu ya. Misal pasarnya naik, jadi teman-teman itu bisa cepat profit. Misal dari bawah ini naik, teman-teman bisa lebih cepat profitnya. Nah, seperti itu kira-kira yang saya rekomendasikan untuk settingan 100-an ya, 110 atau 120 USDT. Nah, nanti mungkin di video-video selanjutnya saya bakal sharing lagi dengan main barbar gitu ya. Dimana kita bisa ngabisin saldo, cuman setting one shot semua. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya, supaya videonya nggak kepanjangan. Nah, kemudian banyak juga yang nanya nih, Mas, ini main di robot apa aja gitu ya. Nah, kebetulan saya juga ada beberapa robot lainnya saya trading gitu ya. Ada di Forex dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti di video-video selanjutnya saya bakal sharing. So, jangan lupa teman-teman, nantikan aja video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Nah, gitu dulu teman-teman. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh nanti komen aja di WhatsApp ataupun di komentar di bawah. Nanti insya Allah kita bisa diskusi bareng di sana. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.